Shalom, Bapak sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Baik yang mengikuti online maupun yang onsite. Ya, shalom semua. Coba saya lihat dulu semua hadir. Wah, Pak Suyanto, semangat. Ya, COVID semua, puji Tuhan. Oke, Hadi ada Hadi? Nggak datang. Ya. Oke, seperti saudara ketahui bahwa setiap bulan tema khotbah di gereja kita itu berganti-ganti ya saudara. Ini suaranya bagus gak sih? Gemak ya? Tes. Oke. Belakang kedengeran? Ya. Oke, untuk tema bulan Februari ini saudara tahu gak apa temanya? Better relationship saudara. Yaitu tujuan untuk mendorong jemaat untuk bisa lebih memiliki hubungan yang lebih baik lagi, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama. Tapi hari ini saudara, saya ingin lebih menekankan kepada aspek vertikalnya saudara, yaitu aspek dengan relasi dengan Tuhan yang saya ambil dari, silakan diklik, perumpamaan pokok anggur dan rantingnya saudara. Ini sudah sering kita nyanyi waktu sejak sekolah minggu saudara, tapi hari ini kita mau memasukin lebih dalam saudara tentang pengajaran dari perumpamaan pokok anggur dan rantingnya, dan temanya adalah 4 ciri relasi yang dikehendaki Allah yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 6 saudara. Saudara, setiap agama itu pada dasarnya adalah sebuah usaha manusia untuk membangun relasi dengan Tuhan ya, betul saudara? Agama itu apa sih sebenarnya saudara? Agama itu sebenarnya usaha manusia untuk membangun relasi dengan Tuhannya saudara. Nah, tapi melalui perumpamaan ini kita nanti tahu bahwa Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya hanya ada satu model relasi yang benar dan dikehendaki oleh Allah. Dan model yang benar dan berkenan kepada Allah itu memiliki setidaknya 4 ciri saudara. Nanti dari ayat-ayat yang kita baca ada 4 ciri, dan apa saja 4 ciri itu yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan mulai pembacaan ayat ya. Sri, tolong Sri. Belum dinyalain. Mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seperti kebiasaan saya saudara, setiap kali sebelum pembahasan saya selalu mulai dari latar belakang atau konteks dari ayat yang akan kita bahas saudara. Tapi sebelum itu saudara, saya punya cerita dulu. Jadi ceritanya begini, ada seorang ayah yang sudah lansia dan dia tahu bahwa usianya tidak akan lama lagi di bumi ini, dan dia panggil ketiga anaknya saudara. Dan dia bilang, nak, papa rasa papa gak akan lama lagi di bumi, tinggal di dunia ini. Dan sebab itu ini papa mau pesan-pesan aset-aset papa, dikata. Lalu dia bilang, ini aset papa, ini rumah, dia sebutin salah satu, ada mobil, ada toko, ada kafling di sini, begitu saudara ya. Semua tanah itu papa tinggalkan untuk kalian dan boleh kalian jual. Kecuali, kata papanya, tanah yang di belakang rumah, itu jangan sekali-sekali kalian jual. Anak-anaknya bingung,
kenapa itu nggak boleh dijual? Lalu anaknya tanya, baik Bapak, kita berjanji kita nggak akan jual tanah di belakang rumah itu. Tapi paling tidak kita pengen tahu dong alasannya apa. Papanya nggak mau kasih tahu, papanya cuma bilang, pokoknya jangan dijual, kata papanya. Anaknya desak terus, akhirnya papanya kasih tahu juga. Oke. Dia kata, itu tanah nggak boleh dijual karena kafling itu bukan milik kita, kata papanya. Ternyata itu milik tetangganya, saudara. Nah, tapi untuk papanya kasih tahu itu, sebab kalau dia udah jual, udah pasang pelang tanah dijual, padahal itu bukan tanahnya, kan bisa jadi kasus, saudara. Nah, apa hubungannya dengan ini? Biasanya, saudara, pesan terakhir sebelum seseorang itu meninggal, saudara, adalah pesan-pesan yang penting. Betul, saudara? Ketika dia mau meninggal, dia tidak akan bicara yang macam-macam, bicara tentang yang hal-hal yang remeh-temeh. Dia akan bicara hal yang penting, saudara. Nah, begitu juga, saudara, di dalam pembacaan ayat yang kita baca tadi, ayat itu adalah kisah pengajaran itu diceritakan oleh Yesus. Itu di saat-saat dia menjelang kematiannya, sesaat sebelum dia ditangkap, saudara. Lalu dia diadili dan dia kemudian mati di kayu salib, saudara. Jadi tepatnya, saudara, kalau saudara baca kronologisnya di kitab Yohanes, saudara akan melihat bahwa saudara itu pada malam terakhir itu dimulai dari perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, itu diadakan di lantai atas, saudara. Lalu dari situ Yesus banyak mengajarkan pelajaran-pelajaran dan pesan-pesan, saudara, di 14 dan 17. Lalu ayat 18 Yesus ditangkap di Getsemani, saudara. Dan 19 Yesus disalib dan mati di situ. Artinya apa, saudara? Pesan yang Yesus sampaikan pada pasal 15 itu adalah pesan-pesan dalam perjalanan Yesus dari ruang atas perjamuan terakhir itu dia ke Getsemani. Di situ dia mengajarkan perumpamaan ini. Dan sebentar lagi dia itu akan ditangkap dan kemudian akan mati dari kayu salib. Artinya ini termasuk dalam 14, 15, 16, 17 adalah pengajaran-pengajaran Yesus yang terakhir. Pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Oke? Dan itu sebabnya pesan ini adalah pesan yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Pesan pasal 15 adalah pesan yang sangat penting. Kemudian, saudara, itu kira-kira sekitar 18 jam sebelum kematian Yesus. Dan siapakah pendengarnya? Pendengarnya adalah 11 murid, karena waktu itu Yudas sudah meninggalkan Yesus. Jadi ini pesan yang akan kita dengar nanti sebentar, saudara, ada pesan eksklusif Yesus kepada murid-muridnya atau kepada orang percaya, termasuk saudara dan saya, bukan untuk orang dunia, saudara. Ya. Itu latar belakangnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, saudara, tadi kita sudah bahas, saudara, bahwa di dalam perumpamaan ini, itu Yesus menekankan bahwa hanya ada satu relasi, satu model relasi yang benar dan berkenan antara Allah dan manusia. Yaitu relasi yang di tengah-tengahnya ada Yesus, saudara. Ada Allah Bapa, Yesus, dan kemudian manusia, saudara. Dan model ini itu digambarkan dengan pokok anggur dan rantingnya, saudara. Dan kebenaran ini, saudara, itu mengandung 4 ciri. Pak Beni, bisa tolong minta airnya saya? Ya, thank you. Mengandung 4 ciri, saudara. Yang pertama, saudara, relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi yang terkoneksi pada sumber yang benar. Nomor 1, saudara. Nomor 2, relasi yang intim dan organik. Itu nanti kita dapat di ayat yang 5a. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya. Yang keempat, relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi yang menghasilkan buah. Itu nanti kita ambil di ayat yang kedua, saudara. Ini adalah kerangka khotbah saya pagi hari ini. Dan saudara, nanti kalau saudara ditanya di luar atau sama teman saudara, kalau saudara ditanya, tadi khotbah tentang apa? Saudara harus bisa jawab yang ini, saudara, 4 ini. Jangan sampai saudara ditanya kemudian, wah, saya nggak tahu, lupa, saudara. Seringkali kalau saya setiap minggu kalau saya pulang di mobil, saya selalu tanya di keluarga saya, tadi khotbah apa, saudara?
Kebanyakan keluarga saya pada bilang lupa, nggak bisa, nggak apa lupa katanya. Padahal belum sampai 1 jam, saudara. Ya jangan terjadi lagi. Jadi ini adalah saya tampilkan di awal sekarang supaya saudara bisa dapat ini, dan nanti di akhir saya tampilkan lagi ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada alasan saudara lupa atau tidak bisa menangkap poin-poinnya, saudara. Saya tidak mau, saudara. Nah, dan ini saudara, nanti di belakang itu akan dikunci pintunya. Pak Beni, tolong. Yang nggak bisa jawab ini, saudara, jangan kasih keluar. Deal, Pak Beni? Deal. Oke ya. Ingat, saudara, jangan, ini serius loh, saudara. Kunci di situ ya. Jadi 4 ini harus hafal, saudara. Oke, kita akan mulai sekarang. Nomor 1, saudara. Relasi yang berkenan atau yang dikehendaki oleh Allah adalah relasi yang terkoneksi pada sumber yang benar, saudara. Kita ambil dari ayat ke-1. Dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar, the true vine, dan Bapakulah pengusahanya, dikatakan, saudara. Saudara perhatikan di sini. Yesus tidak katakan akulah pokok anggur. Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya malah lebih tegas lagi. The true vine. Dikatakan oleh Yesus. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia, ini kan ada the di sini, saudara. Ada artikel the di situ. Sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia lebih tegas diterjemahkan sebagai begini. Akulah sang pokok anggur yang benar itu. Begitu, saudara, harusnya. Akulah sang pokok anggur yang benar itu. I am the true vine. Artinya, saudara, kalau saya mengatakan akulah pokok anggur yang benar, artinya ada pokok anggur yang tidak benar. Nah, siapakah yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks ini, saudara? Pokok anggur yang tidak benar itu. Ada yang bisa jawab, saudara? Saya minum dulu ya. Siapakah yang dimaksud dengan pokok anggur yang tidak benar itu, saudara? Dalam konteks kepada murid-muridnya ini. Siapa, Bapak Ibu? Siapa? Kurang keras? Pengajar sesat. Oke. Ada lagi? Ketika Yesus mengajarkan ini kepada murid-murid yang 11 orang itu, dia mengatakan, I am the true wine. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Pokok anggur yang tidak benar itu. Berarti pokok anggur yang gak sempurna itu siapa? Akulah pokok anggur yang sempurna. Pokok anggur yang gak sempurna itu siapa, saudara? Itulah, ya, apa? Sorry. Iya betul, saudara. Bangsa Israel. Oke, itulah bangsa Israel, saudara. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu dilambangkan dengan pokok anggur. Jadi buat kita memang tidak jelas, tapi buat murid-muridnya itu jelas, saudara. Karena bangsa Israel itu dilambangkan dengan pokok anggur atau pohon anggur, saudara. Mereka tahu. Sama kayak kita kan burung garuda gitu, saudara. Kalau di sana pokok anggur mereka tahu, karena mereka adalah pohon anggur gitu loh. Dari mana kita tahu? Kita baca ada banyak sekali ayat ya. Kita ambil saja 2 saja. Cerita, tolong bacakan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Ya. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara lihat di sini ya, saudara. Jelas sekali di sini bahwa di Mazmur ini pohon anggur dari Mesir yang diambil. Ini jelas bahwa orang Israel yang ditebus dari Mesir dipindah ke tanah Kanaan, saudara. Lalu di sini sama. Bangsa Israel itu digambarkan seperti pohon anggur atau pokok anggur yang disayang Tuhan, dirawat Tuhan, saudara. Dan diharapkan menghasilkan buah yang manis, tetapi saudara mengecewakan Tuhan. Artinya mengecewakan Allah Bapa. Kenapa, saudara? Karena ternyata dia pohon berbau busuk. Saudara tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel kemudian dia murtad, dan kemudian bangsa Israel itu menyembah Allah-Allah lain, saudara, dan mengecewakan Allah. Dan sekarang saya mengatakan ini adalah pohon anggur yang telah gagal Israel. Sekarang kata Yesus bilang, sebagai gantinya, akulah pokok anggur yang benar itu. Jadi saudara bisa nangkep sambungannya, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan di perjanjian lama Israel itulah pokok anggur yang gagal, sekarang Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang sempurna itu. Akulah pokok anggur yang akan menyenangkan Allah Bapa.
Akulah pokok anggur yang ideal, yang benar itu. Bukan Israel. Orang Israel adalah orang yang bangga saudara dengan kebangsaannya. Dia pikir dia adalah bangsa pilihan. Sekali dia terkoneksi dengan bangsa Israel, maka dia pasti selamat saudara. Seperti kayak ranting nempel ke pokok anggur itu. Selamat, dia pikir kayak ranting, dia orang nempel ke bangsa Israel. Selamat, berkenan. Yesus bilang tidak begitu. Karena pokok anggur yang itu sudah gagal. Sekarang kalau kamu mau selamat, saudara mau benar-benar berkenan menyenangkan hati Allah, saudara harus menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu pribadi saya. Bersatulah dengan saya, dan saya bersatu dengan engkau, maka engkau selamat, saudara. Itu poin yang pertama, saudara. Jadi terkoneksi pada pribadi, bukan kepada ritual, bukan kepada ibadah, bukan kepada agama manusia, saudara. Itu semuanya pokok anggur, saudara. Tapi bukan itu yang saya bilang. Oke? Kita terus, kita lanjut pada pelajaran pertama, saudara. Apa yang kita dapat dari poin pertama ini? Poin pertama yang kita dapatkan adalah dari ayat yang ke-1 ini, saudara. Yaitu ada banyak pokok anggur. Apa itu konsep manusia, agama manusia kah? Apakah itu ritual? Apakah itu ibadah, saudara? Tapi hanya satu, hanya Yesus satu-satunya sang pokok anggur yang benar, yang berkenan kepada Allah Bapa. Yang lainnya tidak, saudara. Jadilah ranting yang bersatu dengan sang pokok anggur benar, bukan yang lainnya. Jangan sampai salah terkoneksi, saudara. Itu poin yang pertama. Oke? Relasi yang dikehendaki oleh Allah yang pertama adalah relasi yang terkoneksi dengan sumber yang benar. Sekarang nomor 2. Yang kedua adalah relasi yang intim dan organik. Relasi itu tidak cukup hanya terkoneksi pada sumber yang benar, tetapi relasi itu harus intim dan organik, saudara. Kata intim dan organik itu bukan kata-kata saya, saudara. Ini saya ambil dari Alkitab The Message. Dia bilang begini. Yohanes 5 ayat ke-5. Saudara perhatikan. I am the vine, dikatakan you are the branches. When you're joined with me and I with you, the relation, apa saudara dikatakan? Intimate and organic, dikatakan saudara. The harvest is sure to be abundant. Artinya begini saudara, kalau bahasa Indonesia terjemahkan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu bersatu dan aku bersatu dan kamu, sehingga membentuk sebuah relasi yang intim dan organik, maka kamu akan berbuah. Intinya begitu saudara. Nah ini saya ambil saudara. Berarti saudara, Yesus mau dengan menggambarkan kita sebagai ranting dan Yesus sebagai pokok. Artinya Yesus mau mengatakan pada kita, jadilah relasi seperti itu. Seperti relasi antara ranting dan pokok yang intim dan organik. Apa itu intim? Intim sudah jelas saudara, intim artinya sangat dekat. Apa itu organik? Organik artinya hidup saudara. Kesatuan itu ada dua macam. Kesatuan yang tidak hidup dan kesatuan yang hidup. Kesatuan yang organik dan kesatuan yang tidak organik. Contoh saudara, ini ada kesatuan nih saudara, betul? Antara kaki mimbar sama meja mimbarnya. Tapi ini kesatuan yang bukan organik. Ini kesatuan yang mati saudara. Saudara ada pohon di situ, ini ada ketutupan saudara ya. Ada pohon di balik banner itu saudara. Itu pohon itu udah berapa tahun di sini Pak Beni? 10 tahun ada gak? Hah? Ada 10 tahun ya, tapi sampai sekarang belum berbuah saudara. Aneh kan? Nggak aneh, karena ini adalah dia bersatu, ranting dan pokok bersatu, tapi bersatu tidak organik saudara. Sampai Tuhan Yesus datang dia nggak akan berbuah saudara. Ya, nah itulah namanya persatuan yang tidak organik. Tapi Yesus katakan, engkau dan aku, biarlah kita menjadi satu dalam keintiman yang organik, saudara. Kita lanjut. Nah, di sini saudara, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mungkin pada waktu pertama kali didengar saudara oleh murid-murid ya, murid-muridnya bingung, maksudnya apa sih? Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Bingung gak saudara?
Kalau Yesus berkata, tinggallah bersama dan aku bersama dan engkau, itu nggak bingung, karena mereka sudah melakukannya selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun Yesus di muka bumi ini, maka Yesus, murid-murid tinggal bersama Yesus, dan Yesus tinggal bersama murid-muridnya. Betul? Di mana Yesus makan, mereka makan. Di mana Yesus tidur, murid-muridnya tidur di situ. Di mana Yesus pergi, murid-muridnya pergi ke situ, saudara. Tapi Yesus di akhir hidupnya, pada waktu menjelang kematiannya, Yesus bilang, nanti akan tidak begitu lagi. Nanti akan tidak bisa tinggal bersama lagi. Tetapi tinggal di dalam. Apa maksudnya? Jadi tinggal bersama versus tinggal di dalam. Kelak di kemudian hari, murid-murid akan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam mereka, saudara. Bukan tinggal bersama mereka. Maksudnya apa, saudara? Sekarang gini, saudara ya. Kalau tinggal di dalam, misalnya, saya tinggal di dalam rumah. Itu jelas, saudara. Tapi rumah tinggal di dalam saya. Maksudnya kan rumahnya kita makan kan berarti, saudara ya. Saudara anggap gak maksudnya? Sulit kan maksudnya? Saya tinggal dalam rumah tinggal dalam saya. Apa maksudnya, saudara? Gimana, Sri? Gimana menurut kamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Gak bisa jawab, kamu gak lulus berarti. Ngulang. Saudara, bagaimana bisa terjadi, saudara? Ini bisa terjadi kelak nanti pada waktu Roh Kudus turun, saudara. Pada waktu Roh Kudus turun, akhirnya nanti, saudara, sebetulnya Yesus ingin mengatakan begini, saudara. Kelak, saudara, kita ini kan 11 murid Yesus nih. Yesus lagi bilang, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, kata Yesus. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Artinya apa, saudara? Kelak di kemudian hari, kita nggak bisa kamu tinggal bersama aku dan aku bersama kamu, tapi kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya kesatuan Yesus saat itu, saudara, akan berubah menjadi kesatuan yang dari kesatuan fisik. Ini kesatuan fisik, saudara. Mana-mana pergi itu kesatuan fisik, menjadi kesatuan roh. Roh Allah, bayang, saudara, dan roh kita itu menyatu jadi satu, Bapak Ibu sekalian. Itulah kedekatannya yang Yesus mau katakan pada kita. Saudara jangan pikir, saya menerima Kristus mana? Saya kata Roh Kudus ada dalam diri kita, dan roh kita itu bersatu dengan roh Allah, saudara. Ini ayat ya, saya kasih tahu saudara. Tolong Sri, baca Sri. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Saudara perhatikan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, dikatakan, menjadi satu roh dengan Dia. Ini kan seperti ranting mengikatkan diri kepada pokok, saudara. Dia akan menjadi satu. Menjadi satu DNA, saudara. Menjadi satu roh dengan Dia. Ini kedekatan yang luar biasa, saudara. Jadi di dalam diri kita, itu sebenarnya roh kita dan roh Allah, itu terikat jadi satu, Bapak Ibu sekalian. Apakah saudara pernah menyadari itu? Ini firman Tuhan yang ngomong, kalau saudara sampai sekarang masih ragu-ragu akan keselamatan saudara, saudara mesti baca ayat ini berulang sampai menjadi rema, saudara. Di dalam diri kita, roh Allah dan roh kita itu bersatu menjadi satu roh dengan Dia. Ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan satu kesatuan roh yang intim dan organik, saudara. Dan kesatuan roh ini, saudara, ketika dengan adanya kesatuan roh ini, bagaimana mungkin seorang yang percaya Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, itu kalau meninggal tidak masuk surga, saudara? Tidak mungkin. Karena kita bersatu dalam roh. Masa rohnya mencar, saudara? Kan gak bisa. Tapi saudara, ini kuncinya. Selama ranting itu tetap nempel ke pokok anggur. Itu saudara kuncinya. Saudara tanya, gimana kalau rantingnya lepaskan diri? Nah itu, nanti kita lihat ayatnya, saudara. Jadi saudara, kita tidak memegang doktrin Calvinisme, saudara. Calvin mengatakan, sekali selamat tetap selamat, atau yang disebut dengan OSAS. Pernah dengar, saudara?
OSAS. Once safe, always safe. Pernah dengar saudara? Menurut mereka saudara, keselamatan itu dijamin saudara. Sekali saudara selamat, saudara menerima Yesus, saudara akan selamat apapun kejadiannya saudara. Apapun kejadiannya, saudara pasti selamat karena jaminan itu mutlak dari Tuhan. Ya, saya tidak mau berargumen karena panjang sekali argumennya saudara di sini. Tapi saudara, kita memegang pengajaran Yesus mengatakan begini, bagaimana kalau seorang itu rantingnya itu memisahkan diri? Ini saudara baca Yohanes 15 ayat 6, Sri baca. Jika seseorang memisahkan diri dari aku, ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan dengan carang-carang lain, lalu dibakar. Ya, jadi jaminannya adalah saudara, keselamatan kita dijamin seperti ranting tadi, selama si ranting nempel kepada pokok. Kalau ranting itu memisahkan diri, bayangin saudara, ini Yesus ngomong saudara, ketika seseorang memisahkan diri, ya too bad saudara, kamu memisahkan diri, gimana? Gimana aku bisa kasih aliran-aliran kehidupanku kepada kamu? Karena ranting itu memisahkan diri saudara. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk dalam pelajaran kedua dari poin yang kedua saudara. Pelajaran kedua, ketika kita terkoneksi pada sumber yang benar, maka roh kita menyatu dengan roh Allah dalam relasi yang intim dan organik. Saudara harus menyadari itu saudara. Dan teruslah menjaga dan membangun keintiman relasi tersebut. Itu poin yang kedua saudara. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Ketiga saudara. Relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi yang bergantung sepenuhnya. Oke. Itu dalam ayat 5b kita baca. Sorry. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Relasi yang dikehendaki Allah bukan saja relasi yang terkoneksi pada sumber yang benar, yang memiliki kedalaman, memiliki relasi yang intim dan organik, tetapi juga Yesus mau yang memiliki sifat bergantung sepenuhnya seperti ranting bergantung kepada pokoknya, saudara. Ini ayatnya, saudara. Sebab di luar aku dikatakan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya apa, saudara? Nanti saya akan jelaskan, saudara. Tapi saya mau lihat saudara ini dulu. Saudara perhatikan ini. Di dalam perjanjian baru, Yesus sering menggunakan kiasan-kiasan. Ada banyak kiasan, saudara. Saya ambil 6 aja di sini, saudara. Dari 6 kiasan ini, yaitu kiasan gembala domba, raja rakyat, tuan hamba, 2 sahabat, mempelai pria, wanita, pokok anggur, dan ranting. Masing-masing ini Yesus pakai untuk menekankan salah satu aspek. Betul, saudara? Tapi kalau yang menggambarkan untuk aspek kebergantungan, maka kiasan mana yang paling kuat untuk menggambarkan itu, saudara? Saudara bisa menjawab? Kiasan mana yang paling kuat untuk menggambarkan aspek kebergantungan dari 6 ini? Apa? Betul, saudara. Kalau misalnya gembala dan domba, itu kiasan itu dipakai paling kuat untuk menggambarkan misalnya untuk pemeliharaan, kasih sayang Tuhan, pimpinan Tuhan. Itu bisa, saudara. Kalau kerajaan dan rakyat, itu paling kuat untuk menggambarkan tentang otoritas, gitu saudara ya. Tentang ketertundukan. Kalau tuan dan hamba biasa dipakai, kiasan ini dipakai paling kuat untuk menggambarkan pengabdian, pelayanan, seperti itu saudara. Kalau 2 orang sahabat biasanya dipakai untuk menggambarkan tentang rahasia yang diberikan, saudara, curahan hati dan sebagainya, saudara. Kalau mempelai pria dan wanita atau suami istri biasanya itu menggambarkan tentang kesetiaan, tentang kekudusan. Tetapi saudara, ketika menggambarkan kebergantungan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan dari pokok anggur dan ranting, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena yang lain ini kalau dipisahin, dia masih bisa hidup. Itu poinnya, saudara. Domba dipisahin gembala, masih bisa hidup nggak, saudara? Bisa, berbahaya sih, tapi hidup. Belum tentu mati juga dia. Mungkin dikejar-kejar, belum tentu mati. Sama semua juga lain. Istri terbebas dari suaminya.
Mati nggak saudara? Enggak, malah seneng. Bisa shopping, ya kan? Wah, dia terpisah dengan suaminya saudara, selama istrinya pegang debit card. Nah saudara, dia akan senang. Kalau nggak percaya tanya si Ucing, mana si Ucing? Dia kalau terbebas, ya terpisah, senang dia malah. Nah itu saudara, makanya kan Miming kalau ke mall, si Ucing selalu digandeng saudara. Kalau lagi musim sale, dipeluk. Kenapa saudara? Karena Miming sayang sama si Ucing, sayang sama debit card ya maksudnya saudara. Jadi kalau kebergantungan, tapi pokok anggur, ranting saudara, begitu terpisah dengan pokok anggurnya, pada saat dia terpisah, dia dead saudara, langsung mati saudara. Itu yang Yesus mau gambarkan pada kita. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus bilang. Orang ateis bisa bekerja, bisa menjadi hebat saudara, tetapi saudara, di mata Tuhan, hidup rohani orang itu mati saudara. Dan kehebatannya yang bergantung kepada dirinya sendiri, yang berpusat pada dirinya sendiri, dan untuk memuliakan dirinya sendiri, itu bukanlah merupakan buah di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati Allah. Oke? Kita lanjut terus. Dan bergantung itu saudara, itu sebenarnya mengandung dua aspek, yaitu kita merendahkan diri dan menaruh percaya trust kepada Tuhan. Ini sikap yang Allah mau kita harus ada saudara. Kita harus merendahkan diri. Orang yang sombong dan mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak mungkin bisa bergantung kepada Tuhan saudara. Dan itu Tuhan gak mau. Tuhan mau dalam sikap keseharian kita adalah sikap seperti sebuah ranting yang selalu bergantung, yang seolah-olah kalau ranting itu copot ya kita dead saudara langsung. Oke? Tapi untuk itu kita perlu merendahkan diri dan menaruh percaya, trust kepada Tuhan. Kita bisa percaya, kita bisa believe, kita bisa percaya bahwa Yesus ada Allah, Yesus itu juru selamat saya, tapi belum tentu dalam tindakan keseharian kita bergantung sama Tuhan. Nah itu yang Yesus mau tekankan. Kamu bisa percaya, tapi kamu belum tentu bergantung. Nah Yesus mau kita bergantung seperti ranting. Poin yang ketiga saudara kita sampai sekarang. Pelajaran ketiga, Sri tolong bacakan Sri. Ranting adalah benda yang keberadaannya harus bergantung sepenuhnya pada pokoknya. Bergantung pada dirinya sendiri, ranting akan kering, mati, dan tidak bisa berbuah. Yesus tidak menghendaki kita hanya percaya kepadanya, tapi juga bergantung sepenuhnya kepadanya. Seharusnya sudah jelas ya ini ya, kita lanjut. Oke, yang keempat sekarang. Nah, ini kita ambil dari ayat yang kedua sekarang. Tadi kan ayat pertama, ayat 5a, ayat 5b, sekarang ayat yang kedua, saudara. Sri. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, saudara perhatikan di sini saudara, ada kata supaya. Apa itu kata supaya? Supaya itu di sini kita dibukakan, kita menjadi tahu bahwa oh ternyata itu toh tujuan daripada si pengusaha itu dalam dia memelihara pohon anggur itu. Tujuannya apa? Supaya. Kata supaya kan artinya tujuan, kerinduan, satu kehendak saudara. Kenapa sih motif? Kenapa sih saya nanam pohon ini? Oh kita tahu ternyata dalam setiap, dia mempunyai kerinduan kepada setiap ranting, perhatikan, dia mempunyai kerinduan kepada setiap ranting, yaitu untuk berbuah dikatakan. Banyak berbuah malahan. Nah kita menjadi tahu, kita semua punya tujuan dalam hidup ini saudara, betul saudara. Tetapi hari ini kita belajar tujuan Allah kepada kita semua orang percaya adalah bukan cuma selamat saudara, tapi berbuah. Di sini ditulis saudara, supaya setiap ranting itu kan orang percaya saudara. Supaya setiap orang percaya banyak berbuah saudara. Nah lalu saudara tanya, berbuah itu apa sih? Oke, banyak definisi berbuah. Cuma dalam konteks ini dan dalam bahasa yang sederhana, saya ingin mengatakan seperti ini saudara. Ini bahasa saya. Berbuah adalah munculnya dari dalam diri kita karakter dan perbuatan yang semakin serupa Kristus. Sehingga Allah dipermuliakan saudara.
Sama seperti ranting yang nempel ke pokok anggur, dia lama-lama muncul buah yang memiliki sifat yang sama dengan pokoknya, saudara. Pokok itu kan Yesus, saudara. Ranting itu memunculkan buah yang memiliki sifat yang sama dengan pokoknya. Begitulah kita sebagai orang percaya, ranting itu ketika kita bersatu dengan Yesus, maka sifat-sifat daripada Yesus itu muncul melalui kehidupan kita, saudara. Dalam karakter dan dalam perbuatan kita. Saudara nangkep ya? Nah, saya mau jelasin ini, saudara, sekarang. Bagaimana caranya berbuah, saudara tanya. Caranya berbuah adalah tadi sudah dikatakan, kita mesti tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Saya mau jelaskan ini bagaimana ketika kita tinggal, kemudian kita bisa berubah menjadi menghasilkan buah, saudara. Yaitu dengan perumpamaan teh celup. Nah ini, saudara. Saudara tahu teh celup semua kan? Ya. Nah, teh celup itu gambarnya gini. Teh celup itu diumpamakan sebagai Yesus, saudara. Dan air putih itu digambarkan kita orang percaya. Oke? Nah, sekarang kita masukin kata-kata itu, saudara. Jika teh celup di dalam air, masuk ditenggelam ke dalam air, dan air di dalam kantong teh celup, kan begitu dicelupin kan ada air yang masuk dalam kantong ya, saudara, betul? Ya kan? Berarti cocok lah, bisa lah, lumayan, saudara, perumpamaannya. Jika Yesus tinggal di dalam, jika teh celup, kantong teh lah, saudara ya, tea bag. Jika tea bag di dalam air dan air masuk di dalam tea bag, saudara, dalam kantongnya itu, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah menjadi lama-lama seperti ini kan, ya kan? Artinya aromanya, warnanya, rasanya itu berubah menjadi tea bag semuanya, menjadi apa yang isi dalam tea bag itu. Nah, kurang lebih kayak begitu, saudara. Ini tidak sempurna, tapi kurang lebih kita bisa menjadi tahu bahwa ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka seluruh sifat-sifat Allah itu lama-kelamaan akan masuk dalam diri kita dan keluar dalam bentuk buah dan dalam bentuk karakter dan perbuatan kita. Ada proses tentu saja, saudara, tetapi itu yang akan terjadi, saudara. Oke, kita lanjut ya. Mana ini? Dibantu deh. Dibantu. Ya. Oke, dan ada tambahan, saudara. Motif berbuah itu adalah bukan supaya untuk kesenangan kita, tapi dikatakan dalam ayat 8 supaya Bapa dipermuliakan. Ini penting, saudara. Supaya kalau kita berbuat baik, motifnya bukan supaya untuk kemuliaan saya, tapi semuanya untuk kemuliaan Bapa, saudara. Makanya di dalam definisi yang saya tulis tadi, saya tulisnya begini, saudara. Sehingga Allah dipermuliakan. Jadi bukan untuk motif kita, saudara. Perbuatan itu sama seperti ranting berbuah, buahnya itu bukan buat ranting, tapi buahnya itu untuk diberikan kepada pengusahanya, supaya pengusahanya itu menjadi senang. Pengusaha itu kan Allah Bapa maksudnya, saudara. Oke. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, kenapa Yesus menggunakan pohon anggur, memilih pohon anggur, saudara? Padahal di Israel ada banyak pohon anggur. Tadi kita sudah tahu, salah satu alasannya adalah karena pohon anggur itu melambangkan Israel. Oke? Tapi ada yang lain lagi, saudara. Karena apa, saudara? Kenapa pohon anggur dipilih? Oleh karena pohon anggur adalah pohon yang satu-satunya, Bapak Ibu sekalian, yang hanya berguna dari buahnya. Bagian-bagian lain dari pohon anggur itu nggak ada yang berguna, Bapak Ibu. Saya rasa ini gambaran yang indah yang Yesus pilih. Yesus tidak berkata, akulah pohon kelapa dan kamulah buahnya, kamulah rantingnya. Pohon kelapa ada ranting nggak sih? Ada juga kecil, saudara ya. Karena apa? Kalau ranting kelapa nggak berbuah, dia masih bisa bilang, daunnya kan masih bisa dipakai buat atap gitu, saudara. Kalau anggur nggak bisa, saudara, sama sekali. Ada ayatnya, saudara. Mari kita baca, Sri. Tuhan berkata kepadaku, hai manusia fana, apakah kelebihan kayu anggur dari kayu lainnya di hutan? Apakah keunggulan pohon anggur dari pohon-pohon di hutan? Dapatkah kayunya dipakai untuk membuat sesuatu? Dapatkah dijadikan gantungan untuk menyangkutkan perkakas? Tak ada gunanya selain dijadikan kayu bakar. Dan
kalau kedua ujungnya habis terbakar dan bagian tengahnya pun menjadi arang, masihkah ada gunanya? Saudara lihat, di dalam Alkitab, Yesus, Allah menggambarkan dan firman Tuhan menggambarkan begini saudara. Kamu tahu, kamu pohon anggur. Pohon anggur itu pohon yang kayunya dan segala itu nggak ada gunanya. Kayunya itu bengkok dan lemes. Nggak pernah orang bikin untuk perkakas, untuk jadi gantungan. Nggak bisa buat gantungan panci aja nggak bisa saudara. Nggak pernah kita ada peralatan dapur itu, furniture dapur pakai pohon kayu anggur itu nggak ada. Di sini ada punya kursi terbuat dari kayu anggur? Nggak ada saudara. Coba aja bikin kalau nggak saudara ambruk. Karena kayunya itu lemes saudara. Kayu anggur itu. Lain sama kayak kayu jati, meranti kan kuat saudara. Nggak pernah ada. Lalu bahkan yang paling minimum pun yaitu menjadi kayu bakar. Itu pun nggak bisa. Karena dikatakan kayu bakar pun nggak bisa. Kenapa? Karena jenis kayu itu gampang banget habis dimakan api. Jadi nggak bisa sama sekali kepakai. Artinya seluruh bagian itu baik daun, baik batang, baik ranting, baik apapun akar itu tidak ada yang berguna. Kalau pohon lain kan bisa berguna saudara. Ya kan? Ada yang bisa terutama kayak pohon kelapa tadi saya bilang. Semuanya malah berguna semua. Mulai dari batangnya, rantingnya semua sampai atap, sampai santannya semua berguna semua. Tapi pohon anggur itu nggak bisa berguna. Intinya begini saudara. Hanya ketika kita berbuah maka kita berguna maksudnya gitu. Nggak ada bagian lain. Yesus menekankan gini. Hanya saya berharap si pengusaha itu ya. Saya berharap hanya satu dari kalian. Satu dan hanya satu. Yaitu kalau kamu berbuah. Saya nanam pohon ini hanya satu berbuah. Bukan diambil daunnya, bukan diambil batangnya, bukan diambil apapun. Hanya dari buahnya. Kalau kamu nggak berbuah, maka kamu nggak berguna sama sekali. Intinya seperti itu, saudara. Oke, kita masuk ke yang keempat. Sri, tolong baca Sri. Tujuan atau harapan dari sepengusaha kebun anggur terhadap setiap ranting adalah hanya untuk satu hal, yaitu berbuah. Tinggallah tetap di dalam Kristus, sedemikian sehingga karakter dan perbuatan kita semakin serupa dengan Kristus. Saya jelas ini udah ya. Oke. Nah, udah selesai saya sekarang. Quiz time, quiz. Jangan pikir saya lupa, saudara. Saya ingat tadi kan kita udah janji, saudara. Ya kan? Kita udah janji. Yang nggak bisa jawab, nggak boleh, apa saudara? Pulang, dikunci. Saya pikir, wah ini udah 45 menit, pasti lupa ini Santino. No. Saya udah catat di sini. Oke. Nomor satu apa saudara? Relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi yang apa saudara? Sebelah sini dulu. Relasi yang terkoneksi. Dan Ya. Yang nomor dua saudara, relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi yang intim dan organik. Yang ketiga, relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi yang bergantung sepenuhnya. Yang keempat, relasi yang menghasilkan buah. Ya. Ya, pemusik boleh maju ke depan. Bagaikan bejana. Jadi saudara sebagai summary, saya ingin ulas lagi saudara, saya ulang. Jadi hari ini kita belajar tentang pesan penting yang Yesus sampaikan di malam terakhir sebelum dia wafat saudara, mati di kayu salib. Sebuah pesan penting yang disampaikan buat kita semua orang percaya melalui 11 orang muridnya. Yaitu tentang perumpamaan pokok anggur dan rantingnya saudara. Di situ Yesus menekankan tentang sebuah relasi yang baru. Sebuah relasi yang bukan cuma relasi yang secara fisik, tapi relasi yang secara roh. Dan di situ paling tidak kita tadi baca ada 4 hal yang kita bisa lihat di situ. Ada 4 ciri relasi yang dikehendaki Allah. Yang pertama adalah relasi itu harus terkoneksi pada sumber yang benar. Manusia boleh membuat agama dengan caranya masing-masing saudara. Tapi Yesus menegakkan bahwa sesungguhnya hanya ada satu model relasi
yang benar dan berkenan kepada Allah, yaitu relasi yang melibatkan Yesus di tengah-tengahnya. Yaitu relasi seperti pengusaha, pokok anggur, dan ranting. Dan relasi itu saudara harus terkoneksi pada sumber yang benar. Jangan salah terkoneksi. Yang nomor 2 saudara, relasi itu harus intim dan organik. Seperti ranting digambarkan Yesus menempel kepada pokok anggur, harus intim dan organik. Biarlah kita terus bertumbuh dalam keintiman itu saudara. Yang nomor 3 saudara, Yesus mau bukan sekedar hanya percaya kepada Yesus, tapi kita mau bergantung sepenuhnya dalam keseharian kita. Mengandalkan Tuhan, merendahkan diri kita Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, kita tahu tujuan Allah Bapa bagi setiap ranting adalah cuma satu, yaitu berbuah saudara. Biarlah hidup kita menjadi berbuah, mengeluarkan karakter dan perbuatan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita buat berdiri saudara dari pojok.